Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya akan kembali lagi berbagi cerita ya. Para sobat semua tentunya mengenal dengan sosok yang bernama Ken Ken atau Herning Sukendro. Ya, pemeran Wiro Sableng. Pemeran Wiro Sableng yang bernama asli Herning Sukendro awal berkarir itu sekitaran tahun 92 mungkin ya. Beliau waktu itu bermain dalam film Mahkota Mayangkara yang diproduksi oleh PT Menara Gading Citra Perkasa. Kala itu Bang Ken Ken masih berperan sebagai figuran ya dalam serial Mahkota Mayangkara tersebut, dan kurang paham sih menjadi siapa karena saya sendiri tidak menonton filmnya ya, karena waktu itu saya masih sangat kecil dan untuk di wilayah saya ini di desa saya itu belum ada televisi ya tahun 92 itu. Jadi saya tidak pernah menonton film tersebut. Hingga saat ini pun tidak pernah ya menonton. Hanya sesekali aja cuplikan-cuplikannya karena saya lebih lebih ke mendengarkan sandiwaranya untuk versi Mahkota Mayangkara. Kala itu Bang Ken Ken ya bermain dalam serial Mahkota Mayangkara ya bersama Bang Anto Wijaya juga ya. Kala itu Bang Anto Wijaya berperan sebagai Ra Kembar ya. Bang Ken Ken masih bermain dalam film Mahkota Mayangkara itu sebagai figuran ya. Awal-awalnya beliau itu suka menonton orang syuting begitu, kemudian coba-coba diajak bermain begitu. Dikatakan oleh Bang Ken Ken waktu itu beliau sangat mengagumi Om Berry Prima, juga Om Adven Bangun ya. Dan tidak menyangka akhirnya Bang Ken Ken pun diajak serta bermain film. Waktu bermain figuran itu ya tidak begitu dikenal ya untuk Bang Ken Ken. Kemudian pada tahun 95 beliau ditunjuk untuk bermain dalam serial Wiro Sableng, dan dalam film tersebut beliau diperankan dalam peran utama ya. Setelah bermain Wiro Sableng barulah nama beliau ini mencuat ya, begitu melejit, dan dikatakan oleh beliau waktu itu karena gedenya gaji ya. Kala itu satu bulan itu mendapatkan uang sekitaran 4,5 juta ya satu episode, dan itu untuk saat itu ya tahun 95 uang segitu itu besar sekali ya, karena memang di kampung saya aja buruh harian pada tahun itu berkisaran 2.500 itu per hari ya. Bayangkan kalau satu bulan itu baru dapat berapa. Kalau satu harinya itu 2.500, 10 hari baru dapat 25.000. Jadi satu bulan itu cuma dapat 75.000. Dan untuk Bang Ken Ken udah mendapatkan gaji berkisaran 4,5 juta. Dan dikatakan oleh beliau dalam satu kali gajian itu bisa buat beli satu buah motor. Sebelumnya masih pada tahun yang sama ya, tahun 95, Bang Ken Ken juga bermain dalam sinetron Singgasana Brahma Kumbara ya bersama dengan Bang Anto, tapi hanya sedikit saja ya, beliau hanya sebagai figuran, dan waktu itu menjadi seorang tumenggung. Saya sendiri lupa siapa nama tumenggungnya ya. Saya sempat menonton sinetron Singgasana Brahma Kumbara itu hingga habis, walaupun hanya di HP ya. Dan saya pernah melihat ada Bang Ken Ken hadir di sana. Buat Bang Ken Ken, nama beliau ini ngetop saat memerankan tokoh Wiro Sableng ya. Itu membuat beliau itu cukup sukses saat itu ya. Hingga film Wiro Sableng ini sempat tayang cukup lama ya, dari tahun 95 hingga tahun 2004 itu masih tayang. Dan itu hampir 10 tahun ya untuk film Wiro Sableng. Ya, memang namanya kesuksesan itu tidak selalu berpihak ya jika kita tidak bisa menempatkannya. Dan waktu itu Bang Ken Ken merasa dirinya itu mungkin tidak bisa menempatkannya dan sedikit melakukan kesalahan ya, yang namanya ya sebuah keviralan ya, mungkin untuk saat ini itu memang tidak abadi sih. Film juga ada batasnya ya, orang itu merasa bosan
ada kalanya orang itu ingin sesuatu yang baru, jika itu terus juga akan merasa bosan walaupun film tersebut sebelumnya nge-booming ya. Dan untuk saat ini pun dirindukan sih untuk masa-masa saat itu. Setelah Bang Ken vakum dari bermain film, dari memerankan tokoh Wiro Sableng, kemudian Bang Ken ini memutuskan untuk menjadi petani ya. Mungkin dipandang menjadi petani itu rendah ya, tapi menurut saya tidak. Petani itu sukses, petani itu orang yang bisa menghidupkan kita-kita semua ini adalah petani ya. Kita makan itu dari hasil petani. Dan Bang Ken ini menjadi petani yang sukses menurut saya ya, dengan mengolah tanah seluas 11 hektar dan itu memiliki karyawan yang cukup cukup banyak, dan beliau itu bisa memanen dari tanamannya itu setiap hari. Ya bayangkan saja ya, panen setiap hari tentunya ya dapat rezeki juga tiap hari. Dan untuk petani itu damai ya, dan dikatakan oleh Bang Ken bahwa menjadi petani itu lebih enak daripada menjadi artis ya. Menjadi artis itu harus selalu disorot dan seringkali dapat gunjingan. Cukup sekian cerita dari saya tentang Bang Ken dan kesuksesannya menjadi seorang petani. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.